Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Milani Sagita, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5, Universitas Tangerangaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks prosedur, yaitu materi anak SMP. Yang dimana saya membuat video ini adalah salah satu syarat mengenai ujian tengah semester di mata kuliah metode pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Widya Gusvita MPD. Nah, sebelum masuk materinya, jangan lupa komen, like, dan subscribe channel aku. Oke, kita santai aja ya teman-teman. Untuk untuk materi teks prosedur ini. Nah, oke, kita akan masuk ke materinya. Cadang. Nah, teks prosedur apa sih teks prosedur ini, Kak Elpa? Pasti kalian kayak pernah denger kan, kayak misalnya apa ya, teks prosedur itu kayak nggak asing gitu. Nah, teks prosedur ini aku menjelaskan dari pengertiannya ya. Teks prosedur ini adalah teks yang berisi tentang penjelasan yang mengenai atau langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan secara berurut-urutan. Nah, teks ini disusun dengan tujuan agar pembaca dapat mengikuti petunjuk yang diberikan dengan benar sehingga mencapai hasil yang sesuai. Nah, isi teks prosedur ini biasanya bersifat praktis dan dapat langsung diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, dalam teks prosedur, langkah-langkah yang diberikan harus jelas, harus logis, terus harus tersusun secara berurutan. Kenapa? Karena hal ini penting. Karena keberhasilan kegiatan yang dilakukan sangat bergantung pada urutan dan ketepatan pelaksanaannya. Jika langkah-langkah tidak tersusun dengan baik, maka pembaca dapat mengalami kesalahan dalam proses pengerjaan. Nah, selain langkah-langkah, teks prosedur ini sering menggunakan bahasa yang bersifat perintah atau instruksi loh. Penggunaan kata-kata seperti masukkan, campurkan, tekan, aduk. Nah, menjadi ciri utama dalam teks prosedur ini. Nah, bahasa yang digunakan dibuat langsung, padat, dan mudah dipahami agar pembaca tidak bingung saat mengikuti petunjuk yang ada. Nah, secara umumnya teks prosedur ini berfungsi untuk membantu terus mempermudah seseorang dalam melakukan suatu hal tanpa harus mendapatkan penjelasan langsung dari orang lain. Dengan adanya teks prosedur ini, sebuah kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan juga efisien, teman-teman. Oleh karena itu, teks prosedur ini sering kayak dikemukakan kan dalam buku paduan resep makanan, terus cara buat minuman, pokoknya langkah-langkah lah ya, hingga kayak petunjuk barang gitu kan. Nah, itu tadi adalah sebuah pengertian teks prosedur. Selain pengertian teks prosedur, tentu saja ada tujuan untuk teks prosedur. Yaitu ada tujuannya. Yang pertama, tujuan teks prosedur ini adalah memberikan paduan dan petunjuk yang jelas agar pembaca dapat dapat melakukan sesuatu dengan benar, mendapatkan hasil yang optimal, menghindari kesalahan dan pelaksanaan. Kenapa? Karena tujuan teks prosedur ini adalah memberikan paduan. Tentu saja ya, memberikan paduan, namanya juga prosedur gitu. Memberikan paduan atau petunjuk yang jelas kepada pembaca mengenai cara melakukan suatu kegiatan dari awal hingga selesai. Nah, teks ini dibuat agar seseorang dapat melakukan sesuatu yang benar, teratur, dan tanpa perlu bertanya orang lain. Jadi dia tuh udah paham loh, karena udah ada step by stepnya. Kayak, oh saya udah paham gitu, karena saya sudah tahu apa saja
step by stepnya, langkah-langkahnya yang harus saya lakukan kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu kayak selain itu kayak teks prosedur ini menghindari kekeliruan tadi yang sudah saya jelaskan. Kenapa gitu? Karena kita sudah tahu dalam prosesnya itu, dalam proses kegiatannya itu sudah berurutan. Kayak misalnya pembaca itu tidak lagi melewati atau menukar tahap yang penting gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, ada menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah itu adalah imperatif. Nah, yang kedua ada action verbs atau menggunakan kata kerja aksi. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau penanda urutan. Yang keempat, langkah-langkah disajikan secara sistematis dan berurutan. Yang kelima, terkadang mencantumkan bahan dan alat. Yang keenam, ada bahasa jelas, ringkas, dan tidak bertele-tele. Nah, imperatif yaitu contohnya seperti, dia kan tentu saja kalimat perintah ya. Contohnya kayak masukkan, aduk, tekan, hidupkan, campurkan. Karena kalimat perintah ini dipakai, teks prosedur memberikan instruksi yang harus dilakukan. Yang kedua, tadi ada kata kerja aksi atau action verbs, yang dimana kata kerja ini menunjukkan tindakan nyata yang perlu dilakukan. Contohnya seperti iris, potong, tekan, atau klik. Contohnya kayak dipotong itu kan harus kita tindakan nyata ya. Potong ayam, potong ikan. Nah, terus yang ketiga ada menggunakan konjungsi atau penanda urutan tadi kan. Kenapa? Karena konjungsi ini berfungsi agar langkah-langkahnya ini tersusun secara runtun. Nah, contohnya kayak kemudian, setelah itu, berikutnya. Kemudian masukkan misalnya, kemudian masukkan wortel ke dalam air yang sudah mendidih kalau pengen buat sop ya, teman-teman ya. Itu. Nah, terus langkah-langkah disajikan secara sistematis berurut-urutan. Nah, urutan sangat penting teman-teman agar kegiatan ini yang dilakukan dengan benar dari awal hingga akhir. Terus terkadang yang kelima itu terkadang mencantumkan bahan dan alat. Biasanya kan ada ya digunakan kayak kegiatan tersebut melakukan sesuatu kayak dipersiapkan gitu terlebih dahulu. Misalnya kayak resep makanannya tuh atau cara pembuatan kerajinannya itu bagaimana. Terus ada bahasa jelas, dan hal ini kayak bertujuan agar petunjuknya itu nggak bertele-tele gitu kan, kayak biar mudah diikuti teman-teman. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri teks prosedur. Terus selanjutnya ada struktur teks prosedur. Tentu saja kita menggunakan di teks prosedur, teks manapun kita menggunakan struktur teman-teman. Nah, struktur teks prosedur itu pertama ada tujuan. Kenapa? Karena bagian ini tentu sajalah penting, yang berisi penjelasan mengenai maksud atau hasil yang ingin dicapai dari kegiatan yang akan dilakukan. Nah, yang kedua ada bahan dan alat. Ini biasanya digunakan sebagai opsional ya teman-teman, tapi iya sebagai opsional gitu bahan dan alat ini. Karena bagian ini digunakan jika kegiatan memerlukan kayak bahan dan alat tertentu yang harus disiapkan kayak terlebih dahulu. Terus yang ketiga ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini bagian penting sebagai teks prosedur teman-teman. Kenapa? Karena berisi urutan tindakan yang harus dilakukan secara runtun gitu ya, dari awal hingga akhir. Nah, biasanya langkah-langkah ini menggunakan teks perintah atau teks konjungsi urutan. Nah, yang sekarang terus ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis teks prosedur tuh apa sih Kak Elpa? Oke, di sini saya akan kasih tahu ya jenis-jenisnya ya. Kalian mesti nyimak kan video ini. Yang pertama ada prosedur sederhana. Kok prosedur sederhana? Karena jenis ini berisi langkah-langkah yang sedikit dan mudah dilakukan. Biasanya hanya terdiri dari 2-4 langkah saja. Nah, prosedur kompleks. Kenapa ya? Kok ada prosedur kompleks?
Karena prosedur ini memiliki langkah yang lebih banyak dan detail, bahkan bisa terdiri dari beberapa tahapan yang rumit. Biasanya kayak digunakan untuk kegiatan yang memerlukan perhatian khusus. Kayak misalnya kita daftar KTP, pembuatan KTP, BPJS, SIM gitu. Atau kayak operasikan mesin lah kayak gitu. Nah, terus yang ketiga ada prosedur dalam bentuk resep. Nah, jenis ini mencantumkan kayak bahan serta langkah-langkah pembuatan suatu terutama makanan dan minuman. Nah, biasanya kayak misalnya ada kesalahan yang sering terjadi ya teman-teman, yaitu kayak misalnya langkah tidak berurutan, terus yang tidak mencantumkan alat dan bahan serta dibutuhkan, terus kalimat terlalu panjang dan tidak jelas, terus tindakan kata kerja pemerintah. Nah, kita sudah masuk ke simpulan teman-teman. Jadi kalian masih nyimak kan nyampe kesimpulan dan nyampe akhir ya? Jangan lupa like dulu sama komen, oke? Nah, oke, kita back to topic. Kesimpulan, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk untuk melakukan suatu kegiatan secara teratur dan sistematis. Teks ini bertujuan agar pembaca dapat melakukan suatu dengan benar, mudah, dan memperoleh hasil yang sesuai. Ciri-cirinya menggunakan kalimat perintah, kata kerja aksi, serta konjungsi urutan, sehingga langkah-langkahnya tersusun jelas. Struktur teks prosedur ini terdiri dari tujuan, bahan atau alat, terus dan langkah-langkah pelaksanaan. Dengan memahami teks prosedur, kita dapat melakukan suatu kegiatan dengan lebih efektif, efisien, dan juga terarah. Oke teman-teman, itu saja materi dari saya, yaitu mengenai teks prosedur. Nah, saya Elva Mensagita, mohon undur diri. Mohon maaf jika ada ketidakkejelasan dalam penjelasan ini, atau kayak ngomongnya masih terburu-buru atau kayak kurang jelas. Saya mohon maaf ya teman-teman, karena di sini kita sama-sama belajar untuk memahami sebuah teks prosedur ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak dan juga like, comment, dan subscribe channel YouTube saya, dan juga sudah menyimak videonya sampai akhir. Terima kasih banyak, jangan lupa support saya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.